cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pak Luhut Panjaitan baru saja bikin langkah cepat soal penanganan COVID. Seperti biasa, buat dia pokoknya tidak usah bertele-tele. Yang penting rakyat terselamatkan. Pekan lalu dia sudah mengumumkan akan mengimpor 10.000 unit oksigen concentrator dari Singapura. Alasan dia, suplai oksigen di dalam negeri tidak mencukupi untuk kebutuhan oksigen medis. Menurut dia, pokoknya mobilisasi oksigen akan terus dilakukan, mengingat peningkatan kebutuhan yang luar biasa cepat. Kedatangan itu akan berlangsung secara bertahap. Selain Singapura, impor juga akan datang dari Tiongkok. Pak Luhut memang keren, tapi dalam hal ini saya ingin memberi masukan yang mudah-mudahan tidak membuat soal menjadi ribet. Pemerintah tentu berniat sangat baik, tapi yang dipikirkan ada baiknya jangan cuma pengadaan. Seolah-olah begitu barang bisa diimpor dari negara sahabat, persoalan selesai. Kalau pengimporan oleh pemerintah dilakukan dengan mengabaikan kebijakan dan regulasi tata alat kesehatan yang ada, efeknya bisa sangat serius. Pertama, rakyat bisa jadi korban kalau penyediaan alkes yang diperlukan tidak memenuhi syarat. Kedua, ini juga bisa berdampak pada industri alat kesehatan yang sudah ada saat ini. Ketiga, untuk jangka panjang, ini mungkin membuka ruang bagi kembalinya mafia alkes yang sebenarnya sudah perlahan-lahan dihabisi. Penyediaan alat kesehatan seperti oksigen concentrator dengan cepat dan dalam jumlah yang cukup memang harus jadi prioritas. Namun alkes bukanlah barang main-main. Alkes harus tersedia, namun juga harus aman, berkualitas, dan beroperasi secara mulus. Produknya harus terjamin bermutu, distribusinya harus berlangsung secara efektif dan efisien, dan penggunaannya harus dilakukan secara benar. Bila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, hasilnya bisa kontraproduktif. Selain itu, pengadaan alkes harus juga menjamin rantai pasokan yang lancar dan berkesinambungan. Harus ada pihak-pihak yang bisa menjalankan fungsi layanan pelanggan dan layanan purna jual yang kompeten dan cepat. Sebagai contoh, siapa yang akan bertanggung jawab kalau oksigen concentrator itu tidak berfungsi atau rusak atau apalah pokoknya tidak sesuai harapan? Alat kesehatan seperti oksigen concentrator itu tidak bisa disamakan begitu saja dengan taruhlah barang elektronik seperti microwave yang kalau tidak berfungsi baik, efeknya ya cuma pada soal roti yang hangus. Menangani alat kesehatan itu ribet. Produk alat kesehatan misalnya harus disimpan dengan benar. Cara pengirimannya pun harus benar, karena kalau tidak benar akan berisiko menjadikan barang rusak atau terkontaminasi. Pembeli alat kesehatan harus memperoleh pelayanan konsumen dengan instruksi yang jelas tentang cara mengoperasikan barang. Konsumen juga harus memperoleh pelayanan purna jual dan harus tahu harus kemana kalau punya keluhan. Syarat-syarat itu semua harus dipenuhi. Kalau tidak, yang menjadi korban adalah konsumen, adalah rakyat. Di Indonesia ini sebenarnya sudah ada kebijakan dan regulasi tata kelola alkes yang menjamin segenap persyaratan itu. Salah satu syarat penting misalnya adalah semua alat kesehatan yang diimpor atau diproduksi di dalam negeri di Indonesia harus terregistrasi, punya nomor izin edar, dan didistribusikan oleh distributor yang terdaftar secara resmi. Para distributor resmi itulah yang bertanggung jawab atas semua kewajiban yang disyaratkan tadi. Memang di era pandemi ini persyaratan nomor izin edar bisa saja dikecualikan karena prosesnya memang mungkin makan waktu. Namun kewajiban bahwa pengimporan, produksi, dan distributor harus dilakukan perusahaan resmi, ya seharusnya tetap dijalankan. Masalahnya, aturan inilah yang nampaknya terabaikan jika pemerintah menyatakan akan mengimpor langsung 10.000 oksigen concentrator dan mungkin juga alkes lain untuk kebutuhan mengatasi pandemi. Dengan cara impor langsung, segenap persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi tata kelola alkes bisa tidak terpenuhi. Dan begitu regulasi diabaikan, ini bisa menimbulkan kesan bahwa aturan tidak perlu dipatuhi, sehingga siapapun saat ini bisa melakukan impor alkes.
Ini yang pada gilirannya bisa menyuburkan kembali perusahaan-perusahaan abal-abal mafia alkes yang sebenarnya sudah berusaha diperangi selama bertahun-tahun ini. Perusahaan-perusahaan mafia ini dengan modal besar yang mereka miliki bisa saja menerabas semua aturan, mengimpor dan mendistribusikan alkes yang tidak terjamin kualitasnya. Karena itu dalam pandangan saya, sebaiknya pemerintah mengikuti regulasi tentang impor alkes yang sebenarnya ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Dan pemerintah sebenarnya tidak perlu khawatir bahwa bila pemerintah harus tunduk pada peraturan pemerintah, kerja penanganan wabah akan terlambat. Kebutuhan akan oksigen concentrator itu akan terus meningkat. Yang dibutuhkan oleh Indonesia bisa mencapai ratusan ribu oksigen concentrator. Karena itu, penyediaan oksigen concentrator harus terus dilakukan dengan sistematis, terencana, dan masif. Untuk itu, pemerintah sebenarnya bisa bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi perusahaan dan distributor dan alkes yang ada. Di Indonesia ada 2 asosiasi alkes besar, Gakeslab dan Aspaki. Anggota yang berhimpun di 2 organisasi itu bisa mencapai lebih dari 1.000 produsen, importir, dan distributor. Dari apa yang saya baca, saat ini ada lebih dari 3.000 distributor dan lebih dari 1.000 importir yang dapat membantu pemerintah. Dalam kondisi krisis semacam ini, kerjasama dengan mereka justru menjadi keniscayaan. Pemerintah bisa memanfaatkan ribuan importir dan distributor alkes yang memiliki jejaring luas, memiliki kemampuan memilih barang dan mengurus importasi dengan proses yang cepat dan benar, serta mampu mendistribusikan barang dengan cepat ke sentra-sentra yang membutuhkan. Pemerintah bahkan bisa minta mereka agar mereka menetapkan margin keuntungan yang minim lah, mengingat kondisi pandemi. Bila pemerintah memang ingin menghabisi mafia alkes yang dulu dikenal menjadi parasit dalam industri alkes di Indonesia, jalan terbaik adalah justru dengan memanfaatkan asosiasi seperti Gakeslab dan Aspaki. Mengawasi dan mengendalikan perilaku pengusaha akan jauh lebih mudah melalui jalur asosiasi. Memastikan agar peraturan dan kebijakan berlangsung efektif juga jauh lebih mudah melalui asosiasi. Pemerintah tidak harus menangani semua ini sendiri. Libatkan saja para pebisnis alkes, namun dengan sistem yang transparan dan akuntabel. Bermain-main dengan alat alkes itu sangat membahayakan. Dan ini semua tidak perlu terjadi kalau saja pemerintah memandang pengusaha, importir, distributor sebagai mitra yang diperlukan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Pemerintah perlu memberi lebih banyak kepercayaan dan mengulurkan tangan untuk bekerja sama dengan dunia bisnis. Yang harus jadi prioritas saat ini adalah keselamatan rakyat Indonesia. Karena itu, pemerintah ada baiknya melibatkan asosiasi-asosiasi alat kesehatan untuk bersama-sama memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi rakyat Indonesia. Mari kita terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.